Nvidia GTX 1660 Super kita overclock, performanya jadi melebihi GTX 1660 Ti. Gimana caranya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video ini saya akan memberitahu cara sobat mengoverclock VGA-nya supaya naik kelas tanpa mengganti VGA card kita atau GPU card kita. Jadi ini bisa dipraktekkan di semua VGA Nvidia. Kalau untuk Radeon saya belum tahu karena saya belum pernah mencoba ya. Jadi silakan teman-teman informasikan apakah Radeon bisa diotak-atik menggunakan MSI Afterburner. Oke, jadi pada video kali ini pasti ada resikonya karena kita bukan undervolting tapi kita overclocking. Tapi sobat nggak perlu khawatir karena yang namanya overclocking di VGA zaman sekarang itu dia dikunci oleh yang namanya video BIOS atau VBIOS. Jadi untuk video BIOS sobat bisa lihat di text power up, di sana banyak BIOS sobat. Jadi sebenarnya fungsi dari VBIOS itu untuk melimit dari core-nya, dari voltasenya, dari segala macamnya termasuk pengaturan kipas. Kalau misalkan saya punya Zotac pingin di flash menjadi VBIOS Asus itu bisa, tinggal diganti aja tapi ya resiko ditanggung masing-masing ya. Jadi maksudnya VBIOS adalah settingan default atau settingan yang boleh diotak-atik lah gitu ya dari standar pabrik. Jadi itulah yang membedakan VGA murah, misalkan 1660 Super Zotac itu lebih murah daripada 1660 Super Asus. Bedanya di mana? Ya di VBIOS-nya, dan selain itu juga ada di pendinginnya. Mungkin fan-nya si Asus itu ada 3, kalau saya kan cuma punya 2. Terus overclock dia lebih tinggi jadinya karena fan-nya banyak atau heatsinknya lebih bagus gitu ya. Terus untuk ukurannya juga, jadi dari PCB-nya mungkin lebih kecil gitu. Kemudian dari software ada lampu RGB dan lain-lain termasuk garansinya ya. Jadi sebenarnya basicnya itu semua sama ya. Jadi membedakan sedikit adalah VBIOS-nya. Oke, jadi di sini sobat nggak perlu khawatir karena memang semuanya itu sudah dikunci dari VBIOS. Jadi kita tidak akan melewati dari batasan yang diberikan oleh vendor masing-masing ya. Oke, sebenarnya setiap merek itu ada settingannya untuk overclock. Kayak Zotac itu ada contohnya Firestone. Tapi di sini kita akan menggunakan yang umum, yaitu kita akan menggunakan software MSI Afterburner. Jadi sobat bisa mengikuti panduan ini menggunakan MSI Afterburner. Jadi silahkan di-download dulu. Kemudian di sini juga perlu sobat siapkan lagi HW Info untuk memonitor seberapa tinggi wattnya, voltasenya, dan untuk clocknya juga. Terus kemudian sobat bisa install 3D Mark seperti saya, ini bisa install di Steam, download aja yang demo itu gratis ya. Dan yang terakhir adalah ini adalah hasil dari AMD Ryzen 5 5600 di settingan GTX 1660 Ti. Jadi hanya settingan default ya. Graphics score-nya ada di 16741. Dan hasil overclock manual saya itu saya mendapatkan skor 17359. Jadi jauh lebih besar. Oke, jadi untuk mengikuti panduan ini silahkan disimak pelan-pelan videonya sampai habis ya. Jadi sebenarnya sobat bisa menggunakan GPU Z juga, tapi kalau saya lebih senang menggunakan HW Info. Jadi sekarang kita mulai buka aja HW Infonya dulu ya. Setelah itu kita buka MSI Afterburner. Oke, untuk bagian HW Infonya di sini sobat bukanya yang GPU ya, karena di sini kan kita melakukan overclock GPU. Oke, jadi ini adalah standar dari MSI ya. Pastikan sobat buka dulu setting. Nah, di sini ada unlock pengaturan voltage. Jadi ini di checklist dulu, kemudian di apply. Nanti dia biasanya akan minta restart. Kalau misalkan baru pertama kali di checklist, di restart dulu ya dari PC-nya sama aplikasinya. Oke, jadi untuk mengetahui before afternya, di sini kita coba tes dulu ya. Untuk 3D Mark-nya ini masih default semua ya. Jadi belum ada yang otak-atik. Oke, kita tes 3D Mark-nya. Oh iya, sebelum kita run, pastikan dulu settingan di Nvidia Control Panel termasuk di monitor sobat itu V-Synchron-nya semua dimatikan ya. Jadi V-Synchron untuk di bagian setting Nvidia Control Panel itu ada di sini. Ini sudah off ya. Terus kemudian di sini ada optimal power. Jadi ini biasanya bawaan default dari Nvidia ya, optimal power. Jadi kita pilihnya yang optimal power dulu. Kalau sudah tinggal di apply aja. Jadi inilah hasilnya. Untuk skor totalnya kita mendapatkan 14.892 dan grafik skornya di 16.116. Jadi tulisannya cuman good dan sedikit di bawah average ya skornya. Oke, selanjutnya kita tes yang Times Pi. Dan di sini kita mendapatkan skor yaitu 6.163, jadi di bawah average, dan untuk grafik skornya di 5.885. Jadi di sini sobat tahu ya, untuk bawaan default dari VGA kita atau GPU kita
Ya itu rata-rata memang di bawah standar yang pernah saya coba ya. Kecuali mungkin sobat beli yang langsung GPU mahal gitu ya, yang lebih mahal, mungkin sudah dituning duluan dari sana, jadinya hasilnya lebih tinggi. Oke, sekarang kita buka lagi NVIDIA Control Panel. Jadi ini adalah cara overclocking yang paling mudah. Di sini sobat ganti dari optimal power ke prefer maksimum performa. Kalau sudah, sobat tinggal klik apply aja. Oke, setelah di apply kita langsung mulai lagi dari pengujian Firestrike ya. Dan di sini sudah mulai bagus. Jadi kita dapat angka 14.901, sudah mendekati average-nya tapi masih di bawah. Kemudian untuk grafik skornya di 16.135 dan untuk time spy skornya kita mendapatkan nilai 6.166, untuk grafik skornya di 5.894. Jadi sudah ada peningkatan. Tapi kita butuh yang lebih tinggi lagi supaya bisa mengalahkan TI. Jadi kita lanjut ya. Tadi NVIDIA Control Panel sudah ke mode performance ya. Nah sekarang MSI-nya kita bisa setting nih untuk fan speed-nya. Ini kan fan speed-nya adalah otomatis ya, bawaan default. Jadi untuk setting fan speed-nya atau kipasnya, sobat klik di sini, kemudian pilih kipas, aktifkan. Nah ini dia yang sobat setting. Jadi untuk suhu 30 derajat itu ada di 50% perputaran kipasnya. Jadi ini saya setting di saat sudah 80%, maka dia 100% berputar kipasnya ya, dengan tenaga penuh. Kalau sudah, kita klik apply dan oke. Jadi ini semua sobat setting ya. Nah ini dia, ini sudah berubah ya. Jadi speednya tuh udah di 66%, karena kita butuh fan speed ini untuk mendinginkan di saat kita overclock. Oke, kemudian lanjut sobat pilih yang gambarnya ini, OC. Nah, di sini membutuhkan waktu agak lama ya. Jadi sobat klik scan tuh bisa nunggu sekitar 20 menit lebih, bahkan mungkin hampir 30 menit ya. Jadi nanti hasilnya aja ya, karena ini prosesnya lama, jadi saya skip aja. Hasilnya yang pertama itu saya menjadi seperti ini, sudah saya save. Jadi kalau sobat sudah selesai, hasilnya langsung di save aja ya. Pilih save, terus klik angka 1, itu otomatis sudah nge-save. Nah ini jadi tinggal saya load, klik angka 1, saya checklist. Inilah hasilnya, memory clocknya plus 200 dan core clocknya saya dapat curve. Terus jangan lupa, tadi saya lupa di awal, mohon maaf ya. Jadi untuk power limitnya dimaksimalkan dulu, baru di scan ya. Tadi saya lupa bilang. Oke. Kemudian kita lihat curve editornya. Nah ini dia. Jadi ini adalah yang garis ini adalah standar kurvanya. Karena kita mode OC tadi naik, dia jadi 210 ya. Jadi lebih tinggi daripada bawaannya yang sebenarnya nggak nyampe segini, hanya 1845 untuk boost clock Zotac Twin Fan punya saya. Oke, jadi ini kita tes dulu hasilnya. Kemudian saya tes hasilnya ya. Dengan OC yang tadi hasilnya ternyata sudah lumayan. Nilai total di Firestrike 15.613. Jadi sudah melebihi average-nya. Jadi langsung terlihat jauh ya. Kemudian grafik skornya ada di 16.893. Oke, kemudian kita tes di Time Spy DirectX 12 nya. Total nilainya ada di 6.436. Untuk grafik skornya ada di 6.183. Terlihat ya, kita sudah bisa mengalahkan nilai average dan mendapatkan predikat excellent. Jadi dua-duanya excellent. Jadi di saat sobat melakukan OC ini nggak selalu berhasil ya. Kadang komputernya restart, kadang force close, kadang gelap layarnya, itu nggak apa-apa diulang lagi. Jadi ini saya tampilkan juga di saat gagal. Biasanya kadang sudah berhasil, tidak kelap-kelip gitu, normal. Tapi endingnya itu bisa jadi gagal. Jadi di saat tulisannya unstable, ada tulisannya ya kalau unstable ya. Saya lupa tulisannya seperti apa. Tapi ini unstable. Nah ini saya coba buka overclock saya yang model gagal ya. Nah ini di saat contoh gagalnya seperti ini, dia selesai tapi 99%. Jadi sampai 2130 ketinggian dan akhirnya dia gagal jatuh lagi. Artinya di sini kita mendapatkan angka 2010 untuk clocknya ya. Tapi di saat pertama kali tadi saya melakukan OC scan ya, jadi scan di MSI dan menjalankan 3D Mark yang di awal tadi dengan mode performa. Di sini saya mendapatkan GPU clocknya itu di 2085. Nah, inilah angka yang akan kita kejar. Jadi 2085. Tapi sebelum itu di sini saya ingin cek suhu default ruangan dulu ya. Untuk suhu temperatur default ya, GPU-nya belum kita otak-atik, itu ada di 41,8 derajat dengan kondisi suhu ruangan sekitar 34 derajat.
Dan kemudian ini adalah suhu idle di saat kita menggunakan settingan overclock yang kipasnya itu sudah kita tambahkan kencang. Jadi sebenarnya minimumnya itu ada di 41 derajat. Jadi sebenarnya lebih dingin karena memang kipasnya itu kita kencengin walaupun dalam kondisi belum digunakan karena kan untuk tujuan overclock ya. Jadi untuk mencari clock 2085 ini perlu perjuangan. Jadi kita tidak pakai OC scanner lagi ya. Kita harus melakukan secara manual. Jadi di sini kita pencet reset dulu ya. Jadi kita reset ke kondisi bawaan pabrik dan kemudian untuk power limitnya kita nyalakan lagi dan untuk kipasnya juga kita nyalakan supaya dia lebih kencang ya. Kemudian kita buka curve editornya. Oke, kita fokus di sini ya. Ini kita klik dulu sebelah kiri, terus shift-nya ditekan dan klik kiri mouse-nya ditekan, tarik ke bawah. Oke. Jadi untuk bagian yang tertinggi ada di sini ya. Ini kita tarik ke 2085 target kita ya. 2085. Nah, 82 di saat kita klik apply di sini otomatis dia akan menyesuaikan. Kalau misalkan belum pas, tarik lagi ke atas. Nah, ini masih 2070, berarti tarik lagi ke atas. Oke, 82 lagi. Nah, ini sudah pas ya, 2085. Tadi untuk skor targetnya kan kita ada di sini ya. Di 1018. Jadi ini tinggal dinaikin aja menuju 2085. Oke, di apply. Tuh, kita sudah dapat ya. Di 1018 milivolt ya. Ini clocknya ada di 2085. Jadi kita apply terus kita mulai jalankan 3D Mark dan lain-lain. Terus kalau misalkan ini ternyata gagal, black screen atau ngerestart komputernya, artinya voltasenya kurang tinggi. Jadi caranya di restart dulu terus diulangi lagi ya. Ini kita tarik lagi yang bagian tertingginya ke 85 kayak tadi. Terus di apply lagi. Kalau nggak sesuai, biasanya di awal kadang suka nggak sesuai ya. Jadi kita ulangi langkahnya dari awal ya. Nah, di sini 1905 kita naikin lagi ke angka 2085 kayak tadi. Terus kita klik apply. Pokoknya sampai dia sesuai seperti ini. Nah, voltasenya kita naikkan. Tadi kan yang di sini gagal ya. Terus kita coba naikkan ke 25, ke 31, ke 37. Pokoknya intinya dinaikkan terus menerus satu persatu sampai target kita tercapai tadi. Atau kalau misalnya sudah dapat yang stabil pun sobat bisa naikin lebih tinggi, di voltase lebih tinggi. Jadi inilah hasil perjuangan saya tadi. Jadi saya naikinnya pelan-pelan, nggak langsung ke 2085. Jadi saya cari yang stabilnya dulu di setiap clock. Dan ini dia hasilnya. Untuk panasnya masih saya pantau di 81 derajat untuk suhu GPU-nya. Kemudian skornya kita dapat peningkatan excellent ya. Jadi ini mulai ada peningkatan di Firestrike-nya juga ada peningkatan excellent. Terus kita coba naikin lagi ke targetnya 2085. Bahkan hingga saya coba ke 2100. Pokoknya semuanya tadi sudah saya coba ya. Dan hasilnya masih ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit. Terus aja sobat lakukan sampai mendapatkan yang stabil ya. Jadi masih saya lakukan sampai akhirnya saya mendapatkan kondisi yang suhunya meningkat menjadi 83 derajat. Tapi skor benchmarknya ini ada penurunan ya dari yang kondisi sebelumnya. Jadi ini artinya voltasenya sudah kelebihan. Jadi percuma sobat naikkan, malah mengurangi performanya karena terlalu panas. Dan akhirnya saya mendapatkan clock stabil di 2085 pada 1043 volt ya. Jadi ini sebenarnya 1.043 volt. Jadi ini benar-benar stabil. Dan langsung aja kita tes gimana hasilnya. Untuk time spy score-nya kita mendapatkan 6605 totalnya, dan grafik score-nya ada di 6373. Kemudian untuk suhunya terpantau standar ya, yaitu di 81 derajat. Untuk percobaan itu di suhu ruangan 34 derajat. Dan di saat kondisi default sobat main game tanpa di overclock pun sebenarnya ada di 81 derajat. Nanti kita ada datanya ya. Kemudian untuk Firestrike-nya kita mendapatkan angka cakep nih, cantik, ada di 16.016 dan grafik skornya ada di 17.359. Dan ini adalah percobaan di saat sudah di dalam kondisi overclock kita mendapatkan maksimumnya ada di 73 derajat suhunya ya. Dan untuk wattnya ada di 134 watt.
Jadi lebih dingin karena memang kipasnya sudah berputar mungkin 100%. Jadi sobat bisa lihat di sini ya, kipasnya berputar 93%. Oke, ini adalah settingan default GPU yang tanpa di overclock. Jadi tanpa disetting juga kipasnya ada di 127 watt dengan suhu 80 derajat. Untuk kipasnya berputar di 58%. Dan yang terakhir kita tes game ya. Di sini gamenya ada GTA 5, Red Redemption 2, Death Stranding dan Control. Jadi GTA 5 ini adalah perwakilan untuk CPU bone ya. Jadi kita mau lihat apakah berpengaruh ke game yang beratnya ke CPU. Jadi minimal FPS-nya ada di 57, sedangkan untuk yang minimal FPS di VG yang sudah di overclock anehnya malah turun jadi 50. Kemudian untuk average-nya ada di 105 dan yang overclock ada di 108, ada peningkatan ya. Untuk max-nya sama-sama di 260 derajat. Kita lanjut ke Red Redemption yang sudah Red Redemption, di mana game ini sudah berat ke GPU atau GPU bone. Minimal average-nya ada di 44 kondisi default dan overclock ada di 47. Untuk average-nya yang default ada di 75, kemudian yang overclock ada di 97. Jadi peningkatan yang begitu terasa. Kemudian untuk max-nya ada di angka 56 dan yang overclocknya ada di angka 61. Kemudian Death Stranding, jadi game yang kita sebutkan sekarang itu sudah GPU bone semua. Untuk minimal average-nya di default ada di 82 fps. Kemudian overclocknya ada di 98 fps dan untuk average-nya ada di 99 fps. Kemudian untuk average-nya di overclock menjadi 107 fps. Untuk max-nya juga ada penambahan dari 111 menjadi 119. Dan game terakhir adalah Control. Minimal average-nya di default itu 57. Kemudian di game Control minimal FPS-nya ada di 29 untuk default dan untuk yang di OC itu menjadi 57. Average-nya dari 63 menjadi 69 FPS dan maksimal average-nya dari 76 menjadi 81. Untuk suhu di saat kita memainkan game untuk default-nya ada di 80 derajat, kemudian yang overclock itu ada di 73 derajat. Kemudian GPU power defaultnya ada di 127 watt dan di saat kita overclock pasti meningkat ya, jadi 134 watt. Jadi secara daya GPU powernya itu meningkat sebesar 6%. Oke, jadi dari hasil manual overclock kita tadi, di sini kita menggunakan angka grafik skornya ya. Jadi dari default optimal terus kita maksimalkan di overclock itu menghasilkan peningkatan sebesar 8% pada pengujian sintetis kita ya. Kemudian time span-nya dari kondisi default hingga kita overclock kita maksimalkan dan kita mendapatkan peningkatan yang sama yaitu 8%. Jadi dengan GPU power naik 6%, terus kita mendapatkan peningkatan 8%, menurut saya masih worth it. Jadi gimana pendapat sobat? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat. Silahkan tuliskan sharing-sharing sobat hasil overclocknya di kolom komentar juga ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.